Matur sembah nuwun untuk teman-teman yang selalu support dan dukung channel ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, dan selalu terbina kerukunan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan kita sering mendengar tentang hal-hal sebagai contoh jodoh susah, akhirnya tidak nikah-nikah, mau nikah sering gagal, hidup selalu sial, jauh dari keberuntungan, usaha apa sana sini juga mengalami kegagalan. Ada juga yang sudah usaha tiba-tiba ambruk, dan kebanyakan merasa ditutup oleh seseorang ataupun ada karma dari orang-orang terdahulu. Nah, di sini dalam video ini saya ingin membahas hal tersebut. Yang saya bahas di sini adalah solusinya. Bagaimana kita mengatasi hal-hal seperti itu. Di saat kita merasakan hal seperti itu, solusinya bisa kita kembali ke ajaran leluhur terdahulu dengan melakukan ruatan atau ritual. Juga bisa kita memakai kesadaran diri kita. Kita bahas pertama dari ajaran leluhur dahulu. Leluhur dahulu mengajarkan kita untuk ruatan. Ruatan itu sebenarnya adalah selamatan. Nah, selamatan ini fungsinya selain kita bisa berbagi dengan yang lainnya walaupun itu berupa makanan, diyakini oleh para leluhur-leluhur kita terdahulu itu adalah pembersihan diri atau menarik energi-energi negatif dengan kita berbagi dengan yang lainnya. Jadi ajaran leluhur terdahulu, sebelum kita berpikir negatifnya, kita ambil sisi baiknya. Saat kita ruatan, ada acara mandi, air kembang, 7 rupa. Sebenarnya di situ simbol agar kita bisa kembali ke tujuan hidup kita, sehingga kita bisa menebarkan wewangian atau hidup kita lebih berguna untuk diri sendiri dan yang lainnya. Jadi itu ada filosofinya. Dan selamatannya, karena di situ ada makanan, ada panggang dan lain sebagainya, itu adalah wujud syukur kita berbagi kepada yang lainnya dengan tujuan dikembalikan ke diri kita sendiri. Itu acara ruatan. Bisa juga
dengan kita kembali menyadari diri, mungkin terlalu banyak kesalahan kita pada orang tua ataupun kepada yang lainnya. Karena di saat ruatan kita bisa mengirimkan ke orang tua kita yang mungkin sudah meninggal dan berbaginya untuk yang lainnya. Solusi yang kedua di situ sampean bisa mandi dengan air rendaman beras. Itu juga diyakini melunturkan energi-energi negatif dalam diri kita. Kalau itu tidak mampu, sampean bisa ngumpulkan uang receh, sampean buang ke perempatan jalan besar. Itu juga diyakini membuang sial kita dari ajaran-ajaran leluhur kita terdahulu. Banyak sebenarnya dari ajaran leluhur kita itu ya, kalau kita resapi, kita ambil nilainya, filosofinya, sebenarnya berdampak pada keyakinan diri kita. Di situ mengajarkan sebenarnya. Di saat kita buang receh itu agar kita menghargai uang kecil kita. Banyakan orang itu jarang yang menghargai uang-uang receh atau uang kecil. Terkadang menyepelekan, menaruhnya di tempat-tempat. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki uang, ya kita harus menghargai uang sekecil apapun itu. Sesuatu yang kita hargai itu akan datang kepada diri kita. Itu acara ruatannya. Solusi yang ketiga bisa sampean dapat dari kesadaran diri panjenengan sendiri. Di saat sampean rezeki tertutup, jodoh susah, usaha tumbang ataupun terpuruk, coba daripada sampean kebingungan ke sana ke sini, akhirnya malah menghabiskan, terkadang sampai ingin melakukan pesugihan, menghalalkan segala cara. Coba di situ sampean diam, sampean merenung tentang hidup panjenengan. Saat sampean kembali ke kesadaran diri, tidak mengikuti rasa yang ada dalam diri panjenengan sendiri, dan di situ sampean diam, merenung, berpikir, mengkaji diri panjenengan sendiri. Sebenarnya di situ sampean juga akan menemukan solusinya. Kenapa rezeki kita kok tertutup? Mungkin di situ sampean membatasi ruang gerak ataupun pintu-pintu rezeki sampean. Sampean hanya memakai satu pintu. Sampean tidak melepas sehingga rezeki itu bisa datang dari manapun. Mungkin hanya dengan dagang saja. Sampean tidak membuka kreativitas sampean. Di saat jodoh sampean susah, mungkin di situ sampean pernah janji dengan seseorang, pernah mengucapkan kata-kata yang akhirnya menjadi bumerang panjenengan sendiri. Kalau tidak gitu terlalu memilah-memilih. Nah, di situ kita sadari.
kita kaji, sehingga apa? Kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Semua pasti ada solusinya. Di saat orang bisa kembali ke kesadaran dirinya, maka dia akan menemukan segala solusi dari permasalahannya, apapun itu. Daripada kita kebingungan ke sana ke sini, kenapa kita tidak duduk diam merenungi diri kita sendiri? Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya hasil dari perbuatan kita sendiri, bukan orang lain. Yang menutup rezekimu, yang menutup jodohmu, yang menghancurkan usahamu, itu dimulai dari dirimu sendiri. Dari apa? Karena sampean merasa ditutup orang. Nah, dari sampean merasa inilah, akhirnya rasa itu tinggi, naik ke pikiranmu, menjadi program dalam pikiranmu sendiri, menjadi belenggu dalam pikiranmu sendiri, akhirnya apa? Mengurung dirimu sendiri, sehingga kamu takut keluar dari kurungan itu. Ya akhirnya apa? Ya, sampai hanya muter-muter di kurungan itu akhirnya disebutnya mental block. Jadi membelenggu diri panjenengan sendiri. Dari apa? Rasa panjenengan sendiri. Makanya duduk diam tenang, melepaskan apapun rasa dalam diri panjenengan yang memberatkan diri panjenengan, sampai lepaskan. Dan habis melepaskan dikaji. Pasti ada tata-tata, oh ini kesalahan saya, oh gara-gara ini saya. Dan di situ sampan Buddha mulai bisa memperbaikinya setelah selesai diam. Makanya dalam diam kita itu bisa mendapatkan 1000 solusi. Jadi dari kita ruatan, bisa kita minta maaf ke leluhur ataupun orang tua, bisa kita kembali ke kesadaran diri juga bisa. Itu solusinya. Buat panjenengan yang merasa rezekinya ditutup orang, jodohnya jauh, hidupnya selalu sial, jangan buru-buru menyalahkan leluhur dulu. Karena kita tidak tahu kehidupan leluhur kita dahulu. Ini hidup kita. Hidup kita itu sekarang. Yang terjadi sekarang berarti juga hasil dari perbuatan kita sendiri. Apa iya dosa itu diwariskan? Sedangkan yang menanggung dosa itu masing-masing. Kalau harta diwariskan, kalau dosa apa ya diwariskan. Itu yang harus kita pikirkan sebelum kita menyalahkan ini karma dari ini. Jangan. Dan belenggu-belenggu yang ada dalam diri kita itu kita hilangkan. Kita hilangkan sehingga apa? Kita terbebas, lepas, dan akhirnya apa? Energi positif itu masuk lagi. Kreativitas kita muncul lagi. Hidup kita lebih tenang, tidak terlalu mengeluh, lebih banyak bersyukurnya. Dengan berbagi, menghargai leluhur dan kedua orang tua kita, dan selalu dalam kesadaran diri yang tinggi, itu bisa menjadi solusi panjenengan semua untuk mencapai apa? Tujuan hidup panjenengan. Karena semua orang hidup itu memiliki tujuan. Di saat kita lemah, maka kita akan semakin terpuruk. Tetapi di saat kita selalu siap dengan kesadaran diri yang tinggi menghadapi apapun permasalahan dalam hidup kita, semua pasti ada jalannya. Karena tidak ada yang mustahil.
Semua bisa terjadi apabila Tuhan dan semesta alam menghendaki. Jadi tidak usah bingung-bingung sampai. Cari orang pintar sana sini, suruh beli jimat, beli inilah. Yang akhirnya apa? Ujung-ujungnya nanti sampean malah lebih tambah terpuruk lagi. Mari kita kembali kesadaran, kita bangkitkan kembali motivasi dalam diri kita. Kita tanamkan kembali dalam pikiran kita tentang kesuksesan-kesuksesan kita, agar menjadi motivasi yang positif pada diri kita, sehingga kita terbebas dari hal-hal yang akan membelenggu diri kita sendiri. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya dan bisa mengembalikan sadaran diri kita untuk tetap berjuang menghadapi apapun aral, halangan dalam kehidupan kita, dan jangan buru-buru menyalahkan orang lain, dan jangan buru-buru percaya omongan orang lain, karena itu bisa menyesatkan diri kita, bisa membingungkan diri kita dan menambahi keterpurukan kita. Bangkit, optimis, bangunkan kreativitas kita, kerjakan, hasilnya kita pasrahkan ke Tuhan semesta alam. Terima kasih dari saya, salam cerdas, salam rahayu.